Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Adapun tema pada malam hari ini adalah tentang renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Melanjutkan bab sebelumnya, setelah Nabi menikah dengan Siti Khadijah, nama aslinya siapa? Khadijah. Tambahan Siti itu apa artinya? Sayyidati. Alhamdulillah masih ingat tuh nanti. Padahal sebulan yang lalu. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, 35 tahun usia Nabi Muhammad atau 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta. 9 hasta itu 1 hasta 48 cm, 50 cm kurang 2 cm. Ini kali 9 berarti berapa itu? Kira-kira berapa meter? 4,5 meter dulu yang dibangun sejak masa Ismail alaihissalam, tanpa ada atapnya, nggak ada atapnya dulu, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalam Ka'bah tersebut. Nah, kemudian 5 tahun sebelum kenabian ini terjadi banjir di kota Mekah, hingga meluap banjir itu ke Baitul Haram. Masjidnya kebanjiran. Masjid pada waktu itu cuman 70 kali 60 hasta, 31 meter, 31,5 kali 27 meter. Masih sempit ya dulu ya. Manusia dulu masih sedikit di sana. Sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Sudah pernah disampaikan bahwa Ka'bah itu berada tepat di dataran paling rendah, cekungan. Sehingga air itu kalau banjir itu mengarah ke situ. Lah saiki raja-raja saiki pinter. Digalikan itu bukit-bukit sekelilingnya, digusur semua gunung-gunung, airnya bisa dibuang keluar. Kalau dulu asal banjir, air
kumpul di situ. Maka Ka'bah itu bangunannya mudah hancur, asal banjir bandang hancur. Cuman di sana jarang terjadi banjir besar begitu. Pas di usia Nabi 35 tahun ini terjadi hujan deras. Kebetulan banjir sehingga bangunan Ka'bah ini runtuh. Dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah gara-gara itu. Sementara itu orang-orang Quraisy itu ragu antara merenovasi atau dibiarkan. Tapi kalau dibiarkan nanti kok roboh. Kalau direnovasi masuk Ka'bah kok digempur, orang itu takut dulu itu. Mau membongkar Ka'bah itu takut. Karena sangat sakral sekali. Namun akhirnya mereka sepakat untuk hanya memasukkan bahan-bahan semua direnovasi aja ini. Direnovasi dan dananya itu benar-benar dipilih untuk merenovasi masjid Ka'bah itu. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, perampasan terhadap harta orang, itu dihindari betul untuk membangun masjid. Makanya kita panitia pembangunan masjid itu kalau mau bangun masjid, tengok-tengok, cari halal yang benar-benar halal. Gak usah tergiur dengan bantuan yang banyak. Kalau misalkan itu ada campur yang haram-haram, bahkan sudah jelas haram. Orang Mekah pada waktu itu tahu ini untuk masjid harus yang benar-benar halal, sehingga orang pelacur pun nggak ditarik, gak usah nyumbang, nggak apa-apa. Orang yang rentenir nggak ditarik. Lah aku pengen nyumbang, wes gak apa-apa, gak usah nyumbang, nggak apa-apa. Asal aku pengen tobat, tak sumbang, duit rentenir dipakai. Caranya nerima gimana? Seumpama ada yang seperti itu. Ini saya kasih tahu. Dulu kiai kami Syekhuna Maimun Zubair, seumpama kok ada duit yang ragu begitu, itu duit diterima tapi dipakai untuk bikin parit, pakai untuk bikin subsiteng, pakai untuk beli-beli yang tidak untuk ibadah. Ya. Nanti dibikin beli kambal masjid, bikin untuk sajadah, bikin untuk dibikin beli subsiteng, buat subsiteng, untuk buat parit, untuk buat yang kayak gitu-gitulah. Makanya hati-hati. Yo, hati-hati. Itu tugasnya panitia. Supaya masjid itu benar-benar berkah. Jamaah sholat pun khusyuk. Karena memang murni ya, yang halal. Sistem riba dulu itu rentenir. Di sini disinggung enggak dimintai sumbangan orang yang jual beli dengan cara riba, rentenir. Dulu ngutangi orang itu ada anakannya, ya kayak sekarang ini yang ada gitu. Ngutangi orang tapi ada anakannya. Cuman bedanya dulu itu untuk makan. Orang saking tidak punya duit untuk beli makanan, maka dia ngutang sama orang-orang kaya. Lah orang kaya ini pun gak mau rugi. Dia ngutangi begitu tapi minta anakannya, bunganya.
bunganya 2 kali lipat. Semakin lama tidak dibayar, semakin ditambah. Sehingga ini sangat memberatkan orang-orang miskin pada waktu itu. Ya. Nah sekarang ini katanya ini bank juga begitu. Cuman bedanya orang kalau ngutang bank itu nggak dikasih kalau nggak ada jaminan, mesti ada agunannya. Agunannya minimal sertifikat apa? Sertifikat vaksin. Iso apa ora ya? Nah iso enak itu. Sertifikat vaksin gawe agunan. Sertifikat tanah misalkan. Lah orang punya sertifikat itu kan bukan orang miskin. Orang dulu di zaman Nabi itu kalau sudah ngutang jumpa sama rentenir itu orang yang benar-benar miskin karena untuk makan. Sekarang enggak, orang yang ngutang orang yang sudah mampu biasanya untuk usaha untuk ini. Makanya sistem ini walaupun terjadi sekarang ini tetap dikatakan riba. Cuman beda, yang dulu ngutang memang orang miskin, sekarang yang ngutang orang-orang yang sudah kaya. Tidak menerima dana dari orang yang melakukan jual beli sistem riba, perampasan terhadap harta orang lain, atau tukang pungli. Meski akhirnya Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi ini mengawali perobohan. Sudah terkumpul dana mau dirobohkan masih aja takut, ini robohkan apa enggak ada yang berani. Pertama yang mengawali itu Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Diberanikannya gempur Ka'bah itu. Orang-orang nengok dulu, tar jangan dulu, biarin ini Al-Walid bin Mughirah, nanti kalau dia tidak napa-napa kita ikuti. Tapi kalau tiba-tiba nanti dia pingsan, kualat, ya janganlah kita ikuti. Ditunggu sampai Walid bin Mughirah gempur itu selesai. Gimana? Nggak apa-apa kan? Berarti aman ini. Ayo gempur. Jadi Walid bin Mughirah ini pakai tumbal istilahnya. Suruh gempur duluan. Kok sekira ndak ada masalah, ndak kenapa-napa, berarti aman, dilanjutkan. Lalu diikuti oleh semua orang setelah tahu tidak ada suatu apapun yang menimpa Walid. Sudah, kemudian mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun, biar enggak merasa tidak diajak. Makanya semua dilibatkan, karena ini lambang pemersatu orang Mekah, orang Arab pada saat itu. Maka seluruh kabilah harus ikut supaya mereka semua itu merasa ada andil di dalam pembangunan Ka'bah. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih. Siapa ini yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad? Ini Hajar Aswad ini belum dipasang. Setelah dirobohkan Hajar Aswadnya kan dicopot. Ini siapa ini yang berhak memasang Hajar Aswad ini? Ya aku gak ngerti. Nah terus piye iki? Ya piye musyawarah dhisik lah. Soalnya iki bukan barang remeh ini Hajar Aswad ini. Hajar Aswad itu batu dari dulu putih. Kenapa sekarang jadi hitam? Kebanyakan disentuhi manusia, diciumi manusia yang banyak dosa. Akhirnya jadi hitam. Kalau enggak dulu putih. Ketara ya, dosane manusia nempel ning kono kabeh.
Kalau enggak putih iku asline. Sudah. Setelah itu mereka musyawarah. Perselisihan itu gontok-gontokan siapa nih yang berhak. Itu sampai 4 hari itu enggak dinaik-naikkan nih. Batu itu sampai 4 hari didiamkan. Gara-gara belum ketemu. Titik temunya belum ada. Siapa yang berhak ini? Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar. Barulah ketemu solusi. Gini aja lah. Batu Hajar Aswad ini kita suruh naruh orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram ini lewat pintu masjid. Kira-kira siapa yang pertama kali masuk pintu masjid? Dan semua sepakat. Ya sudah, kita cari siapa yang masuk pintu pertama nanti, masuk pertama kali ke masjid. Akhirnya sudah ketemu, yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi itu belum jadi nabi, belum jadi rasul. Ini orangnya ini siapa? Al-Amin. Al-Amin itu lakopnya apa? Nabi. Lakopnya nabi itu sebelum jadi rasul itu Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya, tak pernah berkhianat, kalau janji selalu ditepati. Itulah Nabi Muhammad. Janji apapun selalu ditepati. Jarang bawanya orang kayak gini nih. Orang sekarang kok kayak gini semua, enak itu. Ya. Orang yang tukang narik utang itu aman, nggak usah ngejar-ngejar. Kalau orang sekarang kayak Nabi Muhammad Al-Amin, kalau sudah janji hari Sabtu ya hari Sabtu. Kapan ini dibayar? Bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 5. Ya tanggal 5 betul bayar. Sekarang enggak. Bilangnya pertama seminggu. Ya. Kasih waktulah. Kapan? Seminggu. Jadi minggu depan aku kesini ya. Enggak usah kau kesini. Aku aja ke rumahmu. Oke, saya tunggu. Begitu pula aku aja yang ke rumahmu. Sok paten. Tiba seminggu betul, dicari pagi. Kok jangan lupa nanti kesini, katanya hari ini. Iya nanti kalau sempat. Nanti kalau sempat udah nggak enak nih jawabannya. Siang sudah nggak enak merasa nih. Kok belum datang? Kata yang apa? Wah, aku kesana aja lah ya ke rumahmu. Nggak usah, ini mau OTW katanya. Entah OTW kemana. Rupanya udah 2 jam ditunggu. Kenapa? Waduh, tiba-tiba ada kendala ini. Saudara ada yang gini-gini. Entah apalah alasannya. Terakhir gak jadi. Jadi kapan kau kesini? Besok aja lah ya. Besok ditunggui. Gak bisa aku. Kenapa? Duitnya kepake katanya. Alasannya ono. Kau usah tahu pengalaman. Aku sering dikonok ke wong. Setelah seminggu selesai, bulan depan aja lah ya, kalau udah gajian biasa nih ngono. Wah, habis duitnya, lagi seret ini. 3 sudah bulan depan itu ditanya lagi, nggak ada juga. Nanti aja lah kalau ada aku anter. Itu bikin jengkel yang ngutangi, betul nggak itu? Koyoknya kok menangnya jangan-jangan bapak ini yang ngutang ya. Betul Pak, orang kalau Al-Amin, orang yang dapat dipercaya itu gak kayak gitu. Janji kapan bayar. Kita mengulur-ngulur itu loh, sudah punya duit kita ulur-ulur, nanti itu dosa. Matrul goni haram, mengulur-ngulur waktu orang yang sudah punya duit gak dibayar-bayarkan, itu haram.
Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Al-Amin, orang yang masuk masjid pertama kali. Berarti dialah yang berhak ini. Iya. Tapi Nabi orangnya enggak egois. Begitu dapat kesempatan yang mulia itu, Nabi meminta selendang. Minta aku selendang. Selendang digelar, batu Hajar Aswad ditaruh di tengah. Semua kabilah dipanggil ketuanya. Ketua kabilah ini dipanggil satu, ketua kabilah ini dipanggil satu. Sampai semua ketua kabilah berkumpul, semua diajak mengangkat selendang itu satu-satu. Sehingga ketua dari setiap kabilah ini merasa ikut andil, dan orang-orangnya pun masyarakatnya sudah puas. Oh, itu ketua kami juga ikut, ketua kami juga ikut. Ini caranya Nabi Muhammad memecahkan perselisihan ini. Kalau enggak tadi sampai 5 hari loh, otot-ototan, gontok-gontokan, enggak siap-siap. Sopo sing naruh apa? Hajar Aswad. Tapi idenya Nabi, walaupun beliaulah yang berhak, bagaimana cara mempersatukan mereka? Dengan cara itu semua merasa ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad. Itulah kisah dari pembangunan renovasi Ka'bah. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4. Yang ketinggiannya ditambah, yang tadi 9 hasta sampai dibangun itu kira-kira sampai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya, berarti antara sisi sudut yang ada Hajar Aswad sama sudut Iraqi itu tingginya setinggi 12 meter. Adapun pintu Ka'bahnya setinggi 2 meter. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah, ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,2 meter atau 1/4 meter, dan lebarnya kira-kira 0,33 meter, 1/3 meter. Pagar ini dinamakan Syadarwan. Dinamakan apa, Pak? Syadarwan. Itu adalah modelnya Ka'bah setelah dibangun. Sekarang masuki bab setelahnya. Biografi